Dalam dunia sepak bola, ada satu bahasa universal yang tak butuh penerjemah, gol. Satu kata yang mampu membangkitkan emosi, membelah keheningan, dan memisahkan yang menang dari yang kalah. Dan di babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata itu akan menjadi rebutan antara tiga kekuatan, Indonesia, Irak, dan Arab Saudi. Tiga tim, tiga ambisi, dan tiga mesin gol yang siap menulis sejarah. Namun pertanyaannya, siapa yang paling tajam? Siapa yang paling siap menembus jantung pertahanan lawan? Mari kita bedah bersama. Mesin gol Garuda. Mulai dari Timnas Indonesia yang kini memasuki babak baru di bawah asuhan Patrick Kluivert, seorang pelatih yang memahami bahwa untuk bermimpi besar, sebuah tim harus memiliki ujung tombak yang mematikan. Dalam daftar pemain Garuda kali ini, nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, dan tentu saja Ole Romeni menjadi tumpuan harapan publik tanah air. Satu, sang pemain yang sudah mencicipi kerasnya sepak bola Eropa telah menorehkan 8 gol dari 29 penampilan bersama timnas. Sementara Ramadan Sananta, yang kini mulai matang di usia muda, mengoleksi 6 gol dari 22 laga. Namun, sorotan utama jelas tertuju pada Ole Romeni. Striker berusia 25 tahun yang kini membela Oxford United di Inggris ini, baru bergabung di era Kluivert, tapi langsung mencuri hati publik lewat 3 gol dari 4 pertandingan. Ketajamannya seperti angin segar bagi Garuda. Ia memiliki naluri pembunuh di kotak penalti, gerakan tanpa bola yang cerdas, dan kemampuan menembak yang klinis dengan satu sentuhan. Namun, kabar kurang menggembirakan datang. Ole baru saja pulih dari cedera panjang dan belum kembali tampil untuk klubnya. Faktor kebugaran dan sentuhan bola bisa jadi masalah besar. Sepanjang tahun 2025 ini, Indonesia baru mencetak 9 gol dari 6 pertandingan, angka yang belum cukup untuk disebut produktif. Jika Garuda ingin menantang dua raksasa Asia itu, efektivitas di depan gawang harus meningkat. Dan semua mata tertuju pada Ole Romeni. Ancaman dari gurun. Arab Saudi. Beralih ke timnas Arab Saudi, tim yang sudah kenyang pengalaman di panggung dunia. Mereka bukan hanya pernah tampil di Piala Dunia 2022, tapi juga sempat membuat dunia tercengang ketika mengalahkan Argentina dalam fase grup. Tim berjuluk Green Falcons ini punya deretan juru gedor yang bisa membuat lawan tertekan bahkan sebelum peluit berbunyi. Yang pertama, tentu saja Salem Al-Dawsari. Nama yang identik dengan kualitas, determinasi, dan pengalaman di level tertinggi. Pemain berusia 33 tahun ini telah mengukir 24 gol dari 95 pertandingan. Ia bukan sekadar winger biasa, tapi seorang pemimpin yang tahu kapan harus menggiring dan kapan harus mengeksekusi dengan dingin. Selain Salem, ada pula Saleh Al-Shehri, penyerang berusia 31 tahun dengan 15 gol dari 43 laga. Sementara itu, generasi baru diwakili oleh Firas Al-Buraikan, yang kini menjadi bintang muda dengan 11 gol dari 57 penampilan. Namun kabar tak menyenangkan datang dari kubu Arab Saudi. Salem Al-Dawsari dikabarkan belum 100% fit akibat cedera. Jika ia absen, daya ledak Saudi bisa sedikit berkurang. Meski begitu, mereka tetaplah tim yang terbiasa bermain di bawah tekanan dan tetap berbahaya di setiap situasi bola mati maupun serangan balik cepat. Sepanjang tahun 2025, Arab Saudi mencatat 7 gol dari 6 pertandingan, termasuk saat melawan Republik Ceko dan Makedonia Utara. Angka yang mungkin tak besar,
Namun produktivitas mereka seringkali tidak terletak pada jumlah, melainkan pada momen krusial saat satu gol bisa menentukan arah nasib tim. Jika pertahanan Indonesia lengah 1 detik saja, mereka bisa langsung membayar mahal. Adu ketajaman yang sesungguhnya. Maka, ketika kita berbicara tentang adu tajam mesin gol Asia, maka yang dipertaruhkan bukan hanya angka, tapi juga keberanian, disiplin, dan ketenangan di bawah tekanan. Ole Romeni mungkin baru memulai perjalanannya, tapi semangat mudanya bisa menjadi kejutan besar bagi Asia. Aimen Hussein dengan pengalaman dan instingnya adalah representasi dari keuletan Irak. Sementara Salem Al-Dawsari adalah simbol konsistensi dan kepemimpinan yang tak tergantikan. 3 gaya berbeda, 3 cerita, namun satu tujuan yang sama menjadi bagian dari sejarah Piala Dunia 2026. Dan bagi Indonesia, momen ini bukan sekadar laga kualifikasi, melainkan ujian besar untuk membuktikan bahwa Garuda sudah bukan tim kecil lagi. Sebab dalam sepak bola, ketajaman bukan hanya tentang mencetak gol, tapi tentang mengubah peluang menjadi keyakinan, dan keyakinan menjadi kemenangan. Pertarungan ini bukan hanya tentang siapa yang lebih ganas, tapi siapa yang mampu bertahan di tengah tekanan dunia. Apakah Ole Romeni mampu melampaui nama-nama besar Asia? Ataukah pengalaman Aimen Hussein dan Salem Al-Dawsari akan kembali berbicara di level tertinggi? Kita akan segera tahu jawabannya.